Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Kirana Sumarman dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Sejarah Matematika dan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Kirana Sumarman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan ini bisa didefinisikan atau diberi batasan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, ada sesuatu yang dianggap ada. Kemudian yang kedua itu sesuatu hasil penyesuaian subjek dengan objeknya. Nah, yang ketiga itu hasil kodrat manusia itu ingin tahu. Dan yang keempat itu adalah persesuaian antara induksi dengan deduksi. Nah, secara etimologi, pengetahuan ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris ya, artinya itu knowledge. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau knowledge is justified through belief. Nah, secara terminologi ini dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Yang pertama itu ada pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Kemudian pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran kita. Kemudian ada juga filsafat pengetahuan, dimulai dari era Yunani yaitu Plato sampai Al-Kindi di Mediterania. Batas antara filsafat dan ilmu pengetahuan ini boleh disebut hampir tidak ada, bahkan ia menyatu dalam koherensi logis sebagai sebuah ilmu. Nah, seorang filsuf pasti menguasai ilmu yang menjadi bidangnya. Misalnya ahli fisika, dia pasti menjadi filsuf dalam fisika dan dia menguasai bidangnya fisika itu. Karena itu, seorang filsuf ini sering juga disebut ilmuwan, atau sebaliknya, seorang ilmuwan itu layak untuk disebut filsuf. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, filsafat dan ilmu itu terpisah. Ilmu bercabang dengan percabangan yang sangat banyak dan luas dengan tingkat akselerasi yang cukup tinggi. Nah, terlebih ketika ilmu tumbuh menjadi sesuatu yang praktis dalam apa yang kita sebut dengan teknologi pada saat ini, daya pikir manusia ini yang mengembangkan filsafat pada tingkat praktis berujung pada tingginya loncatan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan loncatan filsafat itu sendiri. Nah, filsafat yang sebelumnya sering diasosiasikan sebagai induknya ilmu terpaksa berhenti perkembangannya dikalahkan perkembangan ilmu itu sendiri. Terlebih, ketika ilmu itu berhasil dan mampu menelurkan apa yang disebut dengan teknologi tadi dengan berbagai cabangan yang kompleks dan liar. Nah, berikut ada filsafat pengetahuan ya. Yang pertama itu ada skeptisisme, subjektivisme, objektivisme, realisme, fenomenalisme, eksistensialisme, analitik, dan personalisme. Kemudian ada juga nih dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama itu pengalaman. Jadi dari pengalaman itu kita dapat menumbuhkan pengetahuan, kemudian ingatan, isi pikiran kita yang tadi kita sebutkan, kemudian kesaksian, kita itu menyaksikan sesuatu peristiwa, dari situ kita mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian yang keempat ada minat dan rasa ingin tahu. Seperti tadi, semua pengetahuan yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan itu pasti awalnya dari minat dan rasa ingin tahu yang ada pada diri kita. Jadi kita ingin mengetahui sesuatu dahulu, baru kita baru dapat mendapatkan pengetahuan dan mempelajarinya. Kemudian yang kelima, pikiran dan penalaran. Balik lagi seperti tadi, kita ingin tahu, kemudian kita jadi berpikir akan sesuatu yang akan menumbuhkan suatu pengetahuan itu sendiri. Kemudian dari logika juga hampir sama. Kemudian dari bahasa dan kebutuhan hidup manusia dan teori kebenaran. Nah, di sini juga ada aliran-aliran pengetahuan. Yang pertama itu ada aliran empirisme. Manusia ini memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Nah, pengalaman yang dimaksud ini adalah pengalaman indrawi dari mata, hidung, kemudian yang lainnya indera-indera manusia. Sebagai contoh, manusia itu tahu garam itu asin karena mencicipinya. Jadi setelah kita mencicipi garam, oh ini tuh asin. Nah, dari situ, dari indera perasa kita jadi tahu bahwa garam itu asin. Kita mendapatkan pengetahuan.
Nah, salah satu tokoh aliran empirisme ini adalah John Locke yang pada tahun 1632 hingga 1704. Yang kedua, ada aliran rasionalisme. Aliran ini mengajarkan bahwa melalui akalnya manusia dapat memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Tokoh yang paling terkenal dalam aliran ini adalah René Descartes yang hidup pada tahun 1596 sampai 1650. Kemudian yang ketiga itu ada aliran positivisme, aliran sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Aliran positivisme ini lahir berusaha menyempurnakan aliran empirisme dan aliran rasionalisme dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Tokoh yang tergolong dalam aliran positivisme ini adalah Auguste Comte yang hidup pada tahun 1798 hingga 1857. Kemudian yang terakhir ada aliran intuisionisme, yaitu tokoh dari aliran ini adalah Henry Bergson yang hidup pada tahun 1859 hingga 1941. Ia berkeyakinan bahwa akal dan indera ini memiliki keterbatasan, sehingga karena menurutnya objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah-ubah, jadi pengetahuan yang telah dimiliki manusia ini tidak pernah tetap. Nah, ada juga nih sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam Kamus Bahasa Indonesia ini diartikan sebagai asal. Asal mula dari pengetahuan itu dari mana? Nah, sebagai contohnya ini sumber mata air nih, berasal asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian bahwa sumber pengetahuan itu adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Menurut Amsal Bakhtir, sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam mengenai sumber pengetahuan. Contohnya itu nih, akal. Akal sebagai sumber pengetahuan, seperti aliran rasionalisme tadi, manusia dapat menyerap dan memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan dan sampai pada pemikiran penalaran. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu berasal dari indera manusia, di luar dari diri manusia, bukan berasal dari dalam pemikiran manusia itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh dalam sumber ini antara René Descartes, terus Baruch Spinoza dan Gottfried Leibniz. Kemudian ada juga nih sumber dari pengalaman yang sesuai dengan aliran empirisme. Sumber pengetahuan bisa didapat dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun batiniah. Pada prinsip awalnya, akal manusia ini bersifat tabula rasa atau kertas kosong yang tidak memiliki pengalaman sama sekali, seperti bayi yang baru lahir. Nah, ada juga sumber dari intuisi dan wahyu sebagai sumber pengetahuannya. Seorang yang mendapat sumber pengetahuan intuisi ini tiba-tiba mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan tanpa melewati proses berpikir yang berliku-liku. Contohnya ketika seseorang sedang memikirkan permasalahan yang ia geluti, kemudian pikirannya mengalami kebuntuan. Nah, kemudian tiba-tiba nih secara tidak sadar dalam benaknya muncul jawaban atau solusi atas sebuah permasalahan walau sangat sulit untuk sampai ke apa yang muncul secara tiba-tiba itu. Ada juga sifat-sifat dan ciri-ciri pengetahuan. Yang pertama itu ada sifat-sifat rasional, kemudian objektif, empiris, fakta dan teori, universal dan akumulatif. Nah, ada juga ciri-ciri pengetahuan yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan sains atau scientific knowledge. Objek yang dapat diteliti oleh pengetahuan sains hanyalah objek empiris sebab ia harus menghasilkan objek empiris ya. Empiris ini berupa akal, pikiran, nalar, dan logika. Nah, kemudian ada pengetahuan filsafat. Kebenarannya hanya dipertanggungjawabkan secara logis, tidak secara empiris. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan mistik, yaitu sejenis pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, tidak juga secara logis. Kemudian ada aspek-aspek dari pengetahuan. Yang pertama itu ada hal-hal yang diperoleh. Pengetahuan seperti ini mencakup tradisi, keterampilan, informasi, pemikiran-pemikiran, dan akidah-akidah yang diyakini oleh seseorang dan diaplikasikan dalam semua kondisi dan dimensi penting kehidupan. Pengetahuan filsafat ini kebenarannya hanya dipertanggungjawabkan secara logis, tidak secara empiris. Nah, kemudian ada realitas yang terus berubah. Sangat mungkin pengetahuan itu diasumsikan sebagai suatu realitas yang senantiasa berubah di mana perolahan itu tidak pernah berakhir. Nah, ada juga perspektif agama terhadap hakikat pengetahuan.
Yang pertama itu, agama dan sains ini tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Banyak kalangan yang berusaha mencari hubungan antara keduanya. Sekelompok orang berpendapat agama tidak mengarahkan pada jalan yang dikehendakinya, dan agama juga tidak memaksakan sains untuk tunduk pada kehendaknya. Kelompok lain berpendapat bahwa sains dan agama tidak akan pernah dapat ditemukan. Keduanya adalah entitas yang berbeda dan berdiri sendiri, memiliki wilayah yang terpisah baik dari segi objek, formal material, metode penelitian, kriteria kebenaran, serta peran yang dimainkan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat pengetahuan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada orang lain agar video saya ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.